Halo teman-teman ATLM Indonesia, kembali lagi kita membahas soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Kali ini kita sudah mencapai bagian ke-44 mengenai soal-soal yang mana kita yang bagian 44 ini membahas tentang komunikasi, kepercayaan diri dalam berkomunikasi, pelayanan prima dan etika rapat. Yang mana ini sebanyak 20 soal kita bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengikuti SKB, TKB, CPNS tahun 2020 ini. Oke, langsung saja kita mulai satu persatu. Soal nomor 1. Berikut ini ciri-ciri pribadi yang dewasa dalam mengembangkan potensi diri, kecuali yang A. menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya, yang B. mau menerima orang lain, yang C. memiliki rasa humor rendah, yang D. menerima kritik dengan lapang dada, yang E. tidak mudah merasa bersalah. Jadi sini yang kecuali, yang bukan adalah memiliki rasa humor rendah. Jadi pribadi yang dewasa itu juga harus memiliki rasa humor yang tinggi sehingga balance antara fokus dan menghibur diri dengan humor. Dan lanjut nomor 2. Klasifikasi potensi terbagi atas kemampuan dasar, sikap kerja dan kepribadian. Berikut yang termasuk dalam sikap kerja adalah yang A. inteligensia, yang B. kemampuan abstraksi, yang C. mengatur waktu, yang D. tingkat toleransi, yang E. ambisi. Jadi di sini yang masuk dalam sikap kerja ini adalah yaitu mengatur waktu. Kalau yang lain tidak masuk. Itu dalam ada yang sebagai sikap kepribadian. Ada yang beri kemampuan dasar, inteligensia misalnya kemampuan dasar. Kepribadian itu salah satunya ambisi. Nah, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Dalam sebuah rapat, gaya memposisikan diri dalam keadaan mengalah untuk mengakomodasikan pihak lain untuk menghindari masalah lebih besar adalah, jadi ini dalam sebuah rapat dia ini mengalah untuk mengakomodasi. Itu apa itu kira-kira? Yang A. tipe menghindari konflik, yang B. tipe persaingan, yang C. tipe akomodasi, yang D. tipe kolaborasi, yang E. tipe menyerang. Jadi jawabannya adalah tipe akomodasi, karena kata kuncinya ada di situ, mengakomodasi pihak lain. Lanjut kita nomor selanjutnya, nomor 4. Gaya komunikasi dengan menghargai pendapat orang, memecah masalah, memperlihatkan bahasa tubuh yang baik, mencari jalan keluar atas permasalahan merupakan ciri dari titik-titik. Yang A. gaya komunikasi agresif, gaya komunikasi pasif, gaya komunikasi pasif agresif, gaya komunikasi asertif, gaya komunikasi persuatif. Jadi jawabannya adalah gaya komunikasi asertif. Jadi orang asertif itu ideal, bukan agresif, bukan pasif agresif, bukan aktif agresif atau persuatif. Jadi dia paling terbaik di antara seluruh yang lain. Lanjut kita ke nomor 5. Gaya komunikasi dengan menciptakan menang kalah, kurang menghargai orang lain. Jadi bisa take off, orang bisa kalah. Memakai intimidasi dan kontrol adalah ciri dari gaya komunikasi agresif. Yang B. gaya komunikasi pasif, yang C. gaya komunikasi pasif agresif, yang D. gaya komunikasi asertif, yang E. gaya komunikasi persuatif. Jadi ini memang jelas tercermin sebagai gaya komunikasi agresif. Jadi mengalahkan orang, tidak menghargai orang, memakai intimidasi dan mengontrol orang, itu adalah gaya komunikasi agresif. Pindah lanjut ke nomor 6. Gaya komunikasi yang cenderung menghindari konflik dalam segala hal,
menutup diri, kurang menghargai diri sendiri, dan adalah ciri dari jadi tertutup ini, menutup diri, menghindari konflik. Jadi kalau ada masalah dia menghindar, jadi tidak menghargai potensi diri. Yaitu apa? Yang A gaya komunikasi agresif, yang B gaya komunikasi pasif, yang C gaya komunikasi pasif agresif, yang D gaya komunikasi asertif, yang E gaya komunikasi persuasif. Jadi jawabannya adalah gaya komunikasi pasif, dia pasif. Pindah ke lanjut nomor 7. Komunikasi di laboratorium sangat penting bagi petugas laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses pertukaran informasi dengan keluarga pasien, dokter, dan petugas kesehatan lainnya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan unsur titik-titik. Yang A kebaikan, kejujuran, disiplin, kepercayaan, informasi rahasia, ketaatan pada sumpah. Yang B kebaikan, kejujuran, kode etik, kepercayaan, informasi jelas, kerahasiaan, ketaatan pada sumpah. Yang C kebaikan, pengabdian, kode etik, profesionalisme, kerahasiaan informasi, ketaatan pada sumpah. Yang D kebaikan, kepantasan, kode etik, profesionalisme, kerahasiaan, informasi jelas, ketaatan pada sumpah. Yang E kebaikan, kejujuran, kode etik, profesionalisme, kepercayaan, kerahasiaan, ketaatan pada sumpah. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Kebaikan, kejujuran, kode etik, kepercayaan, informasi jelas, kerahasiaan, dan ketaatan pada sumpah. Pindah lagi, lanjut ke nomor 8. Dalam hal berkomunikasi ada istilah courtesy and effort. Maksudnya atau contoh kegiatan ini adalah, jadi yang A, jadi Bapak besok puasa ya 10 jam dan pagi-pagi jam 7.30 ke laboratorium untuk diambil darah. Yang B, selamat pagi Pak, saya analis laboratorium di sini, saya akan membantu Bapak, nama saya titik-titik, apa yang dapat saya bantu. Yang C, saya mengerti dengan kondisi Ibu. Oleh sebab itu, dengan melakukan diet makan akan membantu menurunkan kadar asam urat Ibu. Dan D, Ibu malam ini puasa ya, mulai jam 10 malam hingga pagi jam 8 dan tidak diperkenankan makan dan minum apapun kecuali segelas air putih. Yang E, bagaimana sekarang kondisi Bapak? Mudahan Bapak cepat baik dan kadar gula darahnya kembali normal. Nah, ini soal-soal yang saya rilis dalam rangka mata kuliah komunikasi. Jadi jawabannya adalah selamat pagi Pak, saya analis laboratorium di sini, saya akan membantu Bapak, nama saya titik-titik, apa yang dapat saya bantu. Ini courtesy dan effort, ini perkenalan diri. Lanjut kita ke nomor 9. Berkomunikasi itu penting selama menjalankan profesi sebagai petugas laboratorium. Hal ini dengan maksud bertujuan kecuali A, untuk bekal tata cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada semua teman seprofesi, sejawat pasien maupun dengan keluarga pasien sesuai profesi. Yang B, membantu menyelesaikan masalah maupun konflik yang kadang terjadi di rumah sendiri. Yang C, membantu hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lain melalui komunikasi internal maupun eksternal. Yang D, memperlancar tugas-tugas sehari-hari di laboratorium. Yang E, menimbulkan persepsi bahwa pelayanan laboratorium tertata rapi dan terintegrasi secara menyeluruh. Jadi jawabannya di sini yang bukan adalah membantu menyelesaikan masalah maupun konflik yang kadang terjadi di rumah sendiri. Harusnya di rumah sakit atau di laboratorium. Lanjut kita ke nomor 10. Komunikasi yang dilakukan sehari-hari memiliki unsur-unsur titik-titik. Yang A, komunikator, mesej, komunikan, channel, efektif. Yang B, komunikator, channel, efek, pesan. Yang C, komunikator, komunikan, channel, efektif, efisien. Yang D, komunikator, mesej, komunikator, channel, efek. Yang E, televisi, koran, ponsel, telepon, internet, surat. Jawabannya adalah komunikator, channel, efek, pesan. Komunikan penerima, komunikator itu yang mengirim, channel itu saluran, efek itu akibat efek, kemudian pesan yang akan disampaikan. Kita lanjut ke nomor 11. Tipe pasien di unit pelayanan kesehatan mempunyai sifat tegas, terlihat seperti pemarah karena mungkin kesal dengan sesuatu seseorang adalah yang A, tipe pasien keras kepala, yang B, tipe pasien yang analitis, yang C, tipe pasien ekspresif, yang D, tipe pasien penggertak, yang E, tipe pasien serba tahu. Jadi jawabannya adalah tipe pasien ekspresif, dia mengekspresikan sikap dia karena dia tegas. Lanjut kita nomor 12. Aspek pengetahuan tentang
kesehatan, pengetahuan tentang ilmu laboratorium medik dan ilmu keperawatan, gizi masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang masalah yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, dan upaya pencegahan serta pelaksanaannya adalah merupakan yang A, afektif, yang B, psikomotor, yang C, kognitif, yang D, performa, yang E, keterampilan. Jadi ini adalah aspek dari afektif. Afektif ini pengetahuan. Kalau psikomotor itu adalah kemampuan dia melakukan praktek atau melakukan kegiatan. Psikomotor, kognitif itu pengetahuan juga, pengetahuan. Nah, performa itu kemampuan dia melakukan kegiatan dengan baik. Keterampilan itu adalah sesuatu yang dia dapatkan sehingga dia dapat melakukan kegiatan suatu dengan menggunakan aspek-aspek dari afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, kemudian lanjut kita nomor 13. Gambar dilarang merokok adalah contoh dari jenis komunikasi verbal, yaitu yang A, komunikasi verbal, yang B, komunikasi nonverbal, yang C, bahasa gambar, yang D, bahasa sikap, yang E, bahasa kial. Ini pertanyaannya ringkas. Ini merupakan bahasa sikap. Nomor 13. Jadi bahasa sikap berupa gambar dilarang merokok. Jadi sikap kita atau sikap orang lain menerima informasi dalam bentuk gambar. Sikapnya apakah menerima atau tidak menerima, atau menentang, atau hanya diam. Kemudian lanjut kita ke nomor 14. Komunikasi yang tidak menggunakan bahasa tulisan ataupun lisan, tapi menggunakan bahasa kial, gambar, sikap, pernyataan dari jenis komunikasi adalah A, komunikasi verbal, yang B, komunikasi nonverbal, yang C, komunikasi bahasa gambar, yang D, bahasa sikap, yang E, bahasa kial. Jadi jawabannya adalah komunikasi nonverbal. Nah ini teman-teman, jadi nonverbal ini adalah dia menggunakan bahasa kial, gambar, sikap, pernyataan. Jadi misalnya kita melihat gambar itu nonverbal. Lanjut kita ke nomor 15. Bungkam, dingin, dan tak acuh. Ini misalnya seorang analis nih. Ya, bungkam, dingin, dan acuh adalah contoh dari komunikasi verbal. Yang A, komunikasi verbal, yang B, komunikasi nonverbal, yang C, bahasa gambar, D, bahasa sikap, yang E, bahasa kial. Ya, ini jelas karena ini adalah komunikasi nonverbal. Lanjut kita ke nomor 16. Karakteristik komunikasi verbal efektif yaitu A, ringkas dan jelas, yang B, jelas, yang C, simply atau simple, yang D, ringkas, yang E, ekspresif. Jadi harusnya adalah jelas. Jadi kalau verbal ini diucapkan dan memang harus jelas supaya orang yang menerima itu bisa mendapatkan efek dari pesan yang diberikan tadi. Lanjut kita ke nomor 17. Berikut ini yang bukan termasuk cara melaksanakan sistem pengaduan di laboratorium medik adalah yang hanya menyediakan kotak saran, yang B, kotak saran dibuka tiap minggu atau tiap bulan, yang C, segala tanggapan pasien dimasukkan dalam agenda rapat bulanan di laboratorium, yang D, di rapat bulanan dibahas dan dicari jalan keluar permasalahan tadi, yang E, upaya perbaikan melalui memberdayakan pasien di laboratorium. Jadi yang tidak termasuk adalah upaya perbaikan melalui memberdayakan pasien di laboratorium. Jadi di sini memberdayakan tenaga yang bekerja atau menegur tenaga yang menyebabkan masalah tadi, atau membina tenaga yang bermasalah tadi, atau melakukan perbaikan yang lain. Nah itu saja. Lanjut kita ke nomor 18. Berikut ini perspektif pelayanan prima pelanggan kesehatan adalah kecuali. Yang A, pelanggan adalah raja, yang B, pelanggan adalah alasan keberadaan kita, yang C, tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa, yang D, pelanggan kitalah yang menentukan bisnis kita, atau yang E, jika kita memahami pelanggan artinya kita tidak memahami bisnis. Jadi yang bukan adalah jika kita memahami pelanggan artinya kita tidak memahami bisnis. Artinya jika kita tidak memahami pelanggan artinya kita tidak memahami bisnis. Artinya ini kata-katanya kurangnya tidak. Lanjut kita selanjutnya. Oh itu saja soal-soalnya.
Jangan lupa subscribe teman-teman. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah bagi teman-teman semuanya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat. Bye.